Adrian. Oke. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan pokok bahasan, yaitu cara dan saluran mobilitas cara dan saluran mobilitas sosial serta dampaknya. Untuk pertemuan kali ini ya, yang pertama kita bahas adalah cara mobilitas sosial, kemudian saluran-saluran mobilitas sosial, dampak positif mobilitas sosial, serta dampak negatif mobilitas sosial. Mobilitas sosial, apa sih itu yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial, mobilitas berasal dari kata mobilis, yang berarti mudah bergerak atau mudah berpindah tempat. Kemudian sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Bentuk-bentuk mobilitas ya. Ada mobilitas vertikal, yaitu mobilitas sosial vertikal yang dibedakan menjadi vertikal ke atas atau social climbing, dan vertikal ke bawah atau turun disebut dengan social sinking. Ya, jadi ada dua macam mobilitas, yaitu vertikal naik atau social climbing dan vertikal turun atau social climbing. Kemudian mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial dalam lapisan yang masih sama. Kalau yang tadi vertikal bisa ke atas bisa ke bawah, kalau yang ini ke samping masih dengan lapisan yang sama atau posisi yang sama atau status yang sama. Jadi kata mobilitas sosial berarti perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan lain. Ya. Perpindahan ini statusnya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi, atau tetap. Untuk yang social climbing, ya, kita ambilkan contoh di sini. Ya. Ada seorang karyawan yang dia memiliki ketekunan kerajinan, ya. Kemudian dia diangkat menjadi kepala bagian, maka berarti ia mengalami social climbing. Tetapi ada seorang manajer yang karena usianya sudah tua, kemudian dia harus pensiun, berarti dia mengalami social sinking atau penurunan. Sedangkan ada seorang kepala bagian dari sebuah perusahaan, ia dipindahkan ke perusahaan yang lain, tapi dengan jabatan yang sama. Berarti dia mengalami mobilitas sosial yang horizontal, ya, di mana kedudukannya tetap, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Faktor-faktor pendukung mobilitas sosial. Pertama, faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keberhasilan seseorang ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Orang yang memiliki perilaku baik, ya, maka dia akan mengalami mobilitas sosial. Ya. Dia bersikap baik, punya pengetahuan, punya keterampilan, tekun, ya, maka dia akan mengalami mobilitas sosial. Kemudian faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan bisa menjadi presiden. Ya. Jadi di Indonesia tidak ada hal yang menghalangi untuk seseorang
mengalami mobilitas sosial. Asalkan dia mampu, ya, dia berhak untuk mengalami mobilitas atau melakukan mobilitas sosial, ya. Siapapun orangnya. 3. Faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk ingin berjuang. Misalnya di sini, setiap manusia dilahirkan sesuai status orang tuanya. Namun setelah dewasa, ia bebas menentukan status sosialnya sendiri. Kita ambilkan contoh. Ada seorang anak dilahirkan dari petani. Berarti pada saat kecil dia adalah petani. Ya, maksudnya di sini adalah keluarga petani. Namun setelah besar, dia tidak harus menjadi petani. Dia bebas untuk menentukan status sosialnya sendiri. Bisa menjadi pedagang, bisa menjadi pejabat, usaha, dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Faktor ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang baik cenderung lebih mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka dengan mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan. Jangan lupa subscribe. Oke. Nah, berikutnya faktor politik. Faktor politik yang kondusif, ya, di Indonesia relatif lebih memudahkan masyarakatnya melakukan mobilitas sosial jika dibanding dengan negara yang sering mengalami konflik. Ya. Jadi kalau negara itu kondusif, maka masyarakatnya mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Tetapi kalau negara tersebut dilanda dengan konflik, maka masyarakatnya akan kesulitan untuk melakukan mobilitas sosial. Berikutnya, kemudian akses pendidikan. Pendidikan seorang dianggap sebagai eskalator bagi masyarakat secara umum. Maksudnya di sini, dengan pendidikan, seseorang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, ya, memiliki keterampilan, mempunyai sikap yang baik, ya. Dengan ilmu tersebut, dengan keterampilan tersebut, ya, dengan kemampuan tersebut, kemudian dia mampu melakukan mobilitas sosial. Ya. Hal ini disebabkan bagi masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk memperoleh status sosial yang lebih baik. Mobilitas sosial, khususnya mobilitas vertikal ke atas, dapat dilakukan dengan cara perubahan standar hidup. Kedua, perubahan tempat tinggal. 3, perubahan tingkah laku. 4, pernikahan. Dan 5, bergabung dengan organisasi tertentu. Ya. Cara mobilitas sosial. Kita lihat yang pertama, perubahan standar hidup. Seseorang yang memiliki jiwa tekun dan bekerja keras, hidupnya akan sukses. Dengan kesuksesannya tersebut, ia bisa memperbaiki kondisi rumah tangganya, bisa memperbaiki rumahnya, bisa membeli mobil, bisa memiliki segala sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dimiliki. Maka dengan demikian akan terjadi peningkatan status sosial atau terjadi mobilitas sosial climbing. Berikutnya, perubahan tempat tinggal. Untuk bisa memperoleh perubahan status, seseorang bisa dengan cara pindah tempat tinggal. Misalnya, dari tempat yang kurang aman dan fasilitas yang kurang,
kemudian ia pindah ke tempat yang lebih aman, memiliki fasilitas yang lebih baik. Dengan kondisi tempat yang lebih aman, lebih baik, maka ia akan mampu melakukan mobilitas sosial. Yang terakhir, yang berikutnya adalah pernikahan. Seseorang dan keluarga yang sederhana kemudian menikah dengan orang dari keluarga yang kaya. Dengan demikian akan terjadi perubahan sosial melalui jalur pernikahan. Jangan lupa untuk subscribe. Terakhir, bergabung dengan organisasi tertentu. Dengan melibatkan diri pada organisasi tertentu, seseorang dapat meningkatkan status sosialnya. Karena dia memiliki keahlian dalam mengorganisir atau memanajemen organisasi tersebut, maka dia akan memiliki kedudukan di organisasinya tersebut. Bahkan ketika dia betul-betul memiliki kemampuan yang sangat bagus di organisasinya dan mampu membawa organisasinya, maka dia akan terpilih sebagai ketua dari organisasi tersebut. Saluran mobilitas sosial. Ada angkatan bersenjata, ada lembaga keamanan, lembaga pendidikan, ada organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan saluran perkawinan. Jangan lupa untuk subscribe. Dampak mobilitas sosial. Dampak positif. A. Adanya upaya untuk mau berusaha lebih maju, untuk berprestasi, karena ada kesempatan untuk berpindah kelas. Kemudian mempercepat perubahan, misalnya perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dampak negatif dapat menimbulkan kecemasan dan ketegangan karena fasilitas dan kemudahan yang mereka miliki digantikan oleh orang lain di sekitar mereka. Misalnya di sini yang semula dia menjadi seorang manajer, ketika menjabat sebagai manajer, dia akan memiliki fasilitas, akan memiliki kemudahan, akan memiliki atau akan mampu menggerakkan orang lain. Tetapi ketika dia sudah tidak menjabat sebagai manajer karena pensiun, maka fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang mereka miliki pada awalnya mereka tidak dimiliki lagi ya. Kemudahan tersebut fasilitasnya tidak dimiliki kembali. Merenggahnya hubungan ini dikarenakan lingkungan baru bagi seorang yang melakukan mobilitas berbeda sama sekali ya. Ketika orang berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan kondisi yang sangat berbeda, maka akan menimbulkan masalah psikis ya. Atau juga ketika dia menjadi manajer yang semula memiliki kemudahan-kemudahan, tapi ketika dia pensiun, kemudahan-kemudahan tadi tidak dimiliki, maka orang tersebut, sang manajer tadi juga akan bisa mengalami masalah psikis ya. Yang ini menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi. Hal ini karena dapat menimbulkan perbedaan tingkah laku ya. Biasanya ketika ada mobilitas baru ya, di situ masuk orang lain, maka akan bisa menimbulkan konflik ya. Mungkin karena situasi yang berbeda
antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, ya, maka di sini akan mampu menimbulkan konflik. Konflik antar kelas, hal ini disebabkan adanya perbedaan keinginan, misalnya keinginan antara buruh dengan kepentingan pengusaha, ya. Kepentingan buruh apa, kepentingan pengusaha apa, ya. Di mana kepentingan berbeda, maka di sini akan menimbulkan konflik. Kemudian konflik antar kelompok juga ada salah satu kelompok yang suka atau yang lebih sukses, hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial. Kemudian menimbulkan konflik antar generasi, seperti generasi tua yang ingin memperoleh hak-hak nilai lama, ya, mempertahankan nilai-nilai lama, ya, dan generasi muda ingin mengadakan perubahan-perubahan. Ya, jadi orang-orang terdahulu atau generasi terdahulu biasanya akan tetap berpegang pada nilai-nilai yang ada pada waktu itu, sementara yang generasi muda ingin mengadakan perubahan karena memang adanya perubahan-perubahan zaman, ya, yang disebabkan oleh teknologi, misalnya oleh informasi yang begitu mudah diakses, ya, serta kemudahan-kemudahan yang lain, sehingga ada menimbulkan konflik antara generasi terdahulu dengan generasi muda, ya. Demikian untuk pokok bahasan kali ini, ya. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.